Ya, masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang bijak menggunakan air. Kenapa hari ini kita membahas tentang air, Dika? Karena tepat hari ini tanggal 22 Maret seluruh dunia memperingati Hari Air Sedunia dan termasuk juga Indonesia. Dan salah satu kampanye terpentingnya adalah akan peran penting air bagi kehidupan. Ini kalau kita menilik yang ada di Indonesia saat ini adalah ketersediaan atau kondisi air minum bersih yang layak di Indonesia itu ada sekitar 68,36% dan targetnya adalah 68,87%. Jadi kalau bisa dibilang sudah tercapai lah. Tapi juga kita jangan terlena karena apa? Karena tingkat kehilangan air rata-rata nasional itu per tahunnya kurang lebih sekitar 32,86. Jadi kalau tidak diantisipasi, tentunya kondisi air minum kita akan jauh sangat menurun. Betul. Dan kalau kita lihat kondisi masyarakat juga sangat-sangat kesulitan. Masih banyak yang kesulitan dengan air. Bahkan ada satu penduduk yang mereka harus membeli air paling tidak 40.000 satu hari untuk satu rumah tangga kecil. Bayangkan 40.000 dikali satu bulan bisa 1.200.000 dan itu dari ekonomi lemah. Luar biasa sekali. Memang peran penting air itu sangat luar biasa ya. Nah, untuk membahas tentang kondisi air yang ada di Indonesia saat ini telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Alifastri Lestari selaku Regional Koordinator IWOS dan juga Taufikur Rahman Ahmad selaku Urban Water Specialist. Namun sebelum kita berbincang dengan narasumber kita hari ini, kita saksikan dulu tayangan berikut. Badan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan standar penggunaan air konsumsi untuk manusia berkisar antara 120 hingga 150 liter air per hari untuk setiap satu orang. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum bisa mengakses kebutuhan air bersih. Seperti yang terjadi di pelosok negeri, Nusa Tenggara Timur. Desa Napu yang terletak di utara kota Waingapu merupakan desa terkering di Sumba Timur. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi air, warga desa Napu harus berjalan sejauh 1,5 km menuruni perbukitan untuk mengambil air dari sumber mata air Waikacana, yang merupakan sumber air satu-satunya di desa tersebut. Melihat minimnya kuantitas dan kualitas air bersih saat ini, United Nations Water mengusung tema Water and Jobs pada peringatan Hari Air Sedunia di tahun 2016. Melalui tema Water and Jobs, masyarakat dunia diajak berpartisipasi untuk bijak dalam mengelola ketersediaan air yang ada saat ini. Selain itu, tema ini juga ditujukan untuk menyadarkan para pekerja yang bekerja dengan memanfaatkan ketersediaan air agar menjaga sumber air untuk keberlangsungan ketersediaan air bersih di masa mendatang. Ya, intinya adalah satu ya sebenarnya bijak dan kesadaran masyarakat sendiri. Betul. Kalau kita melihat tadi hanya untuk mandi aja mereka harus berjalan berapa kilometer untuk mendapatkan air bersih. Betul sekali. Jadi lebih menghargai yang lainnya. Oke, langsung ke narasumber kita hari ini ada Ibu Alifa dan juga Pak Taufik. Selamat pagi, selamat datang di Halo Indonesia. Selamat pagi, Mbak. Oke, Bu Alifa, Pak Taufik, kita ke Bu Alifa terlebih dahulu. Sebelum kita membahas tentang kondisi air di Indonesia yang mungkin semakin hari semakin mengkhawatirkan, kita mau tahu dulu IWOS itu seperti apa? Mungkin banyak pemirsa yang belum tahu IWOS. Program IWOS adalah program yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat. Jadi di program bantuan dari pemerintah Amerika Serikat yang mempunyai mandat untuk meningkatkan, membantu pemerintah Indonesia untuk mencapai target Millennium Development Goals di tahun 2015. Yaitu IWOS mendorong dan membantu pemerintah untuk mencapai 2,4 juta masyarakat untuk mendapatkan akses air bersih dan 250.000 masyarakat untuk mencapai target akses untuk sanitasi. Dan IWOS bekerja sama dengan berbagai pihak, jadi pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat dan juga operator penyedia layanan air minum dan sanitasi. Oke, jadi IWOS paling tidak membantu menyediakan air bersih untuk masyarakat yang memang selama ini tidak terjamah lah ya. Nah, ini sumber airnya dari mana? Sedikit saya klarifikasi ya Mbak. Jadi IWOS bukan menyediakan air bersih, tetapi sebenarnya IWOS bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk karena ini kan infrastruktur fisiknya dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sedangkan IWOS lebih memberikan technical assistance, jadi pendampingan teknis supaya mereka mampu memberikan layanan kepada masyarakat. Kalau ditanya sumber airnya dari mana, selama ini penyedia layanan air terbesar adalah PDAM. Dan PDAM ini bermacam-macam, sumber air bakunya ada dari mata air, ada dari air permukaan, jadi itu yang menjadi sumber utama dari sumber air untuk air minum masyarakat. Ini kalau kita lihat kan barusan Bu Alifa juga menyebutkan tentang PDAM. Kita sekarang coba ke Pak Taufik. Pak Taufik, ini kalau kita lihat keberadaan IWOS dengan PDAM ini seperti apa sinkronisasinya?
Ya, sebenarnya proses yang kita lakukan ya lebih banyak ke meningkatkan kemampuan kapasitas mereka. Jadi kita lebih ke support ya itu secara menyeluruh baik dalam hal internal PDAM sendiri, SDM segala macam, juga dalam hal pengembangan program kedepannya. Jadi dua hal ya. Jadi tapi itu juga masalah kinerja dan lain-lain kita juga intervensi, dan itu tergantung dari pada saat kita awal-awal melakukan semacam assessment. Kira-kira dalam aspek apa yang perlu disupport oleh IWOS, karena beberapa hal bisa mereka melakukan sendiri, tapi beberapa hal mungkin mereka perlu support dari luar. Itu yang kita Tapi kalau kita lihat sebenarnya apakah IWOS juga memasang pipa sendiri di luar pipa jalur PDAM? Tidak selalu. Jadi kebetulan ada salah satu program yang kita sebut sebagai master meter, itu sebagai bentuk pengembangan pelayanan area yang akan diintervensi PDAM, dikarenakan berbagai kendala administrasi dan juga teknis, sehingga mereka tidak mungkin memasang infrastruktur sendiri ke sana. Maka kami membantu dalam hal itu. Jadi secara langsung kita ya bukan sebagai kepanjatan, tapi sebagai jembatan antara masyarakat yang membutuhkan air dengan PDAM yang menyediakan air. Oke, ini kan sebuah bentuk bantuan lah istilahnya ya, dalam bentuk IWOS. Nah ini datanya sendiri seperti apa saat memutuskan untuk bukan menyediakan, menjadi istilahnya mendampingi untuk memberikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat? Persennya sendiri bagaimana? Berapa banyak sih masyarakat di Indonesia dan berapa wilayah yang memang benar-benar krisis air bersih? Secara pastinya memang agak sulit ya dijelaskan dengan data seperti berapa persennya. Tapi yang jelas adalah masih banyak daerah yang belum bisa tercover oleh PDAM. Jadi layanan PDAM itu masih belum bisa menjangkau seluruh masyarakat. Itu terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Nah, hal yang lebih kritis lagi adalah banyak wilayah-wilayah yang dimana di situ banyak masyarakat berpenghasilan rendah, seringkali tidak mendapatkan akses dari PDAM. Memang banyak masalahnya. Jadi bisa salah satunya misalnya mereka berada di informal settlement, sehingga asetnya PDAM tidak bisa sampai ke situ. Oleh karena itu, melihat situasi ini, IWOS memfasilitasi seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi dengan sistem master meter. Jadi PDAM memberikan sambungan ke salah satu titik, lalu dari titik ini disambung ke rumah masing-masing melalui sistem perpipaan seperti yang PDAM. Jadi juga ada meternya, sistem perpipaan, sehingga mereka bisa mengakses air yang layak. Daripada mereka membeli pakai jerigen kan. Ini sebenarnya menarik bahwa sebenarnya sistemnya hampir sama dengan PDAM, tapi kenapa menjadi hambatan sampai berlarut-larut banyak masyarakat dan wilayah yang tidak terjamah? Kita akan bahas setelah jeda berikut ya, tetap bersama kami di Halo Indonesia.